Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmiasa Fitri dengan NIM 250420028 dengan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia mengenai artikel konseptual. Tugas ini disusun sebagai pemenuhan salah satu penilaian pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Rida Hasnul Ulie SPD MPD. Melalui tugas ini, saya berharap dapat menjelaskan isi artikel konseptual secara jelas dan sistematis. Di sini saya mengambil judul yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan layak merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun hingga saat ini masih banyak tenaga kerja yang bekerja dalam kondisi tidak layak, seperti upah rendah, perlindungan sosial minim, banyaknya pengangguran, serta jam kerja yang berlebihan. Kondisi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, meskipun angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, sebagian besar tenaga kerja masih menghadapi tantangan signifikan berupa upah rendah dan kondisi kerja yang tidak layak. Ini menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Satuan Data Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2020 mengemukakan bahwa kebutuhan akan kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas semakin mendesak seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Dengan demikian, memahami hubungan antara pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar penyusunan kebijakan yang efektif. Pertanyaannya, bagaimana para pekerjaan layak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? Tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan konsep pekerjaan layak, yang kedua menganalisis hubungan pekerjaan layak dengan pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga memberikan pemahaman konseptual kepada mahasiswa dan pembaca. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Pengertian pekerjaan layak menurut ILO adalah pekerjaan yang memberikan pendapatan yang adil, keamanan di tempat kerja, perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya, serta kebebasan bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi. Dimensi utama pekerjaan layak meliputi yang pertama kesempatan kerja, yang kedua upah yang layak, yang ketiga perlindungan sosial, yang keempat hak pekerja, dan yang kelima yaitu dialog sosial. Pekerjaan layak memiliki hubungan erat dengan produktivitas tenaga kerja. Semakin layak kondisi kerja, maka semakin tinggi motivasi dan kinerja pekerja. Pekerjaan layak juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat, stabilitas sosial, serta pemerataan ekonomi. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan tenaga kerjaan, sedangkan sektor swasta berperan dalam menjamin hak dan kesejahteraan pekerja. Ada beberapa argumen. Yang pertama yaitu bukan hanya sebagai tujuan sosial, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep pekerjaan layak diperkenalkan oleh International Labour Organization menekankan pentingnya penciptaan kesempatan kerja yang produktif, perlindungan sosial, jaminan upah yang adil, serta lingkungan kerja yang aman dan menghargai martabat manusia. Argumen kedua yaitu pekerjaan layak berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi melalui peningkatan produktivitas pekerja. Ketika pekerja mendapatkan upah yang memadai dan perlindungan sosial yang baik, mereka termotivasi untuk bekerja lebih maksimal dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Selain itu, argumen lain yang penting adalah bahwa pekerjaan layak berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat. Berdasarkan teori Keynesian, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam permintaan agregat, terutama di negara berkembang. Ada argumen ketiga yaitu bahwa pekerjaan layak turun mengurangi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan yang tinggi dikenal sebagai salah satu hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik yang mengganggu proses pembangunan. Selanjutnya, argumen yang juga relevan adalah bahwa pekerjaan layak mampu memperkuat
kohesi sosial dan produktivitas kolektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori. Yang pertama yaitu teori modal manusia. Teori modal manusia menyatakan bahwa pendidikan, keterampilan, dan kesehatan pekerja merupakan bentuk modal yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dalam konteks pekerjaan layak, pekerja yang dilindungi secara sosial, bekerja dalam kondisi aman, serta menerima upah layak cenderung memiliki kesehatan dan motivasi yang lebih baik. Yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi endogen. Menurut Romer, menjelaskan bahwa investasi dalam pengetahuan, keterampilan, dan inovasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Teori ini sangat relevan dengan konsep pekerjaan layak, karena lingkungan kerja yang mendukung akan memotivasi pekerja untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kompetensi. Yang kedua, mengembangkan konsep pekerjaan layak berdasarkan 4 pilar utama. Yang pertama, hak-hak dasar pekerja. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, perlindungan sosial. Dan yang keempat, dialog sosial. Pilar-pilar ini tidak hanya bertujuan melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan stabilitas pasar tenaga kerja. Yang keempat yaitu teori konsumsi Keynesian. Keynes menyatakan bahwa konsumsi merupakan faktor utama dalam permintaan agregat. Pendapatan yang diterima pekerja menentukan sejauh mana mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kelima itu teori ketimpangan Thomas Stiglitz menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang. Pekerjaan layak merupakan instrumen untuk mengurangi ketimpangan melalui distribusi pendapatan yang lebih adil. Ketimpangan yang rendah dapat meningkatkan stabilitas sosial dan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Hubungan keduanya adalah yang pertama, pekerjaan layak meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, mendorong stabilitas sosial dan ekonomi. Yang keempat, yaitu berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kesimpulannya yaitu pekerjaan layak memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya upah yang adil, perlindungan sosial, dan kondisi kerja yang aman, produktivitas tenaga kerja meningkat sehingga daya beli masyarakat ikut naik. Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan kesejahteraan, serta terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pekerjaan layak bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kerja, tetapi juga pemerintah dan dunia usaha. Saran saya yaitu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan pengawasan ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja terpenuhi. Dunia usaha wajib menyediakan upah yang layak serta lingkungan kerja yang aman, dan masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pekerjaan layak guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.